Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tadi kasus sederhana, yaitu sebuah pendulum yang disimpangkan dengan sudut tertentu. Kemudian dicari berapa percepatan pada pendulum ini. Nah, untuk penyelesaiannya itu yaitu membandingkan menggunakan hukum Newton dan penyelesaian persamaan Lagrange. Nah, langsung saja di sini ada studi kasus sederhana dari pendulum. Nah, yang pertama dari hukum Newton ini, kita selalu meninjau gaya yang bekerja pada pendulum ini. Nah, yang pertama ada mg dan mg sin theta dan untuk tegangan talinya ini. Nah, setelah itu untuk hukum Newton ini kita selalu menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk F-nya itu ada minus mg sin theta sama dengan M kali A. Kenapa minus? Karena si pendulum ini bergerak ke bawah. Nah, setelah itu pendulum ini kan disimpangkan dengan sudut yang sangat kecil. Nah, sehingga kita bisa tulis yaitu theta sama dengan S per L. Nah, karena sin theta itu kan sin demi depan miring. Nah, yaitu jarak yang ditempuh sebesar S sampai ke titik setimbang dengan panjang talinya yaitu L. Nah, ini S ya. Nah, setelah itu S sama dengan theta kali L ini kita turunkan, yaitu untuk mendapatkan kecepatannya. Nah, setelah itu kita ada S dot sama dengan ds T per dt. Nah, kita turunkan lagi S double dot sama dengan D kuadrat ST per dt kuadrat. Nah, setelah itu S double dot kita turun lagi, ini minus G sin theta sama dengan, nah, S double dot ini dari persamaan ini yaitu kita turunkan tetanya. Nah, theta di sini. Jadi theta dot L. Nah, L ini yaitu konstanta. Nah, setelah itu di sini T double dot I double dot kali L. Nah, jadi hasilnya ini kita masukkan ke minus G sin theta sama dengan theta double dot kali L dari ini. Nah, setelah itu tetanya pindah ke sini sama dengan jadinya minus G per L sin theta. Nah, ini untuk persamaan dari hukum Newton. Setelah itu lanjut ke Lagrange. Setelah itu kita tuliskan untuk penyelesaian Lagrange, tuliskan lagi pendulumnya, yaitu untuk sudutnya itu theta, panjang talinya L, ini L cos theta sebagai energi potensial ini. Nah, untuk persamaan Lagrange ini yaitu L sama dengan T minus V, yaitu yang berhubungan dengan energi kinetik ya untuk T-nya, yaitu L sama dengan setengah mv kuadrat minus dalam kurung minus mg L cos theta, ini sebagai energi potensialnya dari sini. Nah, kita turunkan di sini. Nah, kenapa plus? Karena dari ini. Nah, setelah itu persamaan untuk Lagrange ini, itu rumus basicnya, ini ada D per dt do per do theta dot dari L sama dengan do per do theta dari L. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini, yang ini ya, di sini. Nah, kita L nya masukin ini. Setelah itu ininya juga teman-teman itu setengah M theta dot L kuadrat plus mgl cos theta. Nah, setelah ini baru kita turunkan. Nah, do per do theta dot dari L sama dengan setengah dari sini. Nah, M-nya itu tetap ya, dari ini M-nya tetap. Nah, di sini harusnya theta dot kuadrat ya. Nah, kita turunkan menjadi 2 theta dot dikali L kuadrat di sini. Kita coret-coret untuk duanya. Nah, setelah itu sama dengan kalau kita turunkan itu ml kuadrat theta dot. Nah, setelah itu kita turunkan terhadap T juga karena di sini ada T ya. Itu D per dt do per do theta dot dari L sama dengan D per dt. Nah, ml kuadrat ya dari ini, ml kuadrat theta dot tutup lagi sama dengan ml kuadrat theta double dot. Oh salah, ini terhadap waktu ya, terhadap waktu ini turunkan lagi kedua kalinya. Turun kedua, setelah itu ada do per do theta dari L sama dengan do per do theta ya, otomatis kita tuliskan lagi dari ini, dari si L ini ya, maaf berantakan. Nah, setelah itu sama dengan 0, ini tuh sama dengan 0 karena mengandung variabel theta. Nah, setelah itu plus mgl. Nah, untuk cos theta ini kita turunkan menjadi minus sin theta, sama dengan berarti minus mgl sin theta. Nah, setelah
itu kita substitusikan. ML kuadrat theta double dot sama dengan minus MGL sin theta. Kita coret-coret masanya. Sini jadinya theta minus GL sin theta per L kuadrat. Kita coret L-nya. Di sini langsung theta sama dengan minus G per L sin theta. Nah, kalau kita lihat dari penyelesaian persamaan Lagrange ya, itu sama hasilnya dengan penyelesaian hukum Newton. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin dari cara pengerjaannya atau dari penjelasannya kurang dimengerti, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.